Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya selaku perwakilan dari Laboratorium Gambar Teknik UPN Veteran Jawa Timur tahun 2022 akan menjelaskan tentang materi pra-praktikum dari modul 7 yaitu AutoCAD 3 dimensi lanjutan. Di mana untuk modul 7 ini sistematikanya sedikit berbeda dengan modul-modul sebelumnya karena kita laksanakan secara online, jadi kami harap kalian dapat mengerti dan memahami apa yang telah saya sampaikan nanti. Oke, untuk isi video ini, saya akan menjelaskan review materi singkat tentang modul 7. Selanjutnya, saya akan menjelaskan atau memberikan tutorial kepada kalian dengan membuat objek nanti di AutoCAD 3 dimensi. Jadi mungkin bagi kalian yang sekarang berada di rumah bisa juga untuk membuka AutoCAD-nya dan kita kerjakan sama-sama seperti itu. Oke, langsung saja untuk materinya. Jadi modul 7 tentang AutoCAD 3 dimensi lanjutan atau lanjutan dari modul 6 kemarin. Oke, jadi di modul 7 ini untuk lanjutan kita ada toolbar modeling, yaitu merupakan kumpulan tools yang memiliki fungsi untuk membentuk suatu bidang 3D. Pada toolbar modeling terdapat banyak tool. Di antaranya ada Loft, Polysolid, Sweep, dan Revolve. Yang pertama ada Loft, berfungsi untuk bangun ruang di antara cross-section. Ini adalah penampakan sebelum, kalau setelah dilakukan tools Loft, nanti dia bakal mengikuti dari lingkarannya. Kedua ada Polysolid, berfungsi untuk membuat wall di AutoCAD 3 dimensi, seperti tembok seperti ini. Lalu untuk yang ketiga ada sweep yang berfungsi membuat objek 3 dimensi dari objek 2 dimensi sesuai dengan bentuk garis bantu atau patch-nya. Jadi yang pertama kita buat lingkaran dan buat garis melengkung dan lingkarannya akan di sweep ke pada garis melengkung itu. Nanti bakal menjadi seperti selang. Yang keempat ada revolve berfungsi untuk membuat benda solid 3 dimensi dengan merotasikan gambar 2 dimensi pada sumbu yang diinginkan. Jadi misal kita mau buat roda atau buat barbel, kita bisa menggunakan tools ini untuk mempermudah. Jadi akan dirotasi sesuai dengan garis yang sebelah kanan ini. Untuk toolbar solid editing, ini tadi setelah modeling ada toolbar namanya solid editing yang digunakan untuk merekayasa bentuk dari 3 dimensi. Di solid editing ini banyak sekali toolsnya. Ada union untuk menggabungkan objek. Ini sama seperti hampir sama seperti join. Kalau join kan menggabungkan antara garis. Kalau union ini menggabungkan antara objek 3 dimensi seperti itu. Lalu ada subtract yang kemarin sudah teman-teman pelajari juga di modul 6 untuk memotong objek 3 dimensi dengan subtraction. Lalu ada intersect, ini mencari perpotongan objek-objek region atau objek 3D solid modeling. Jadi kalau intersection ini dia akan meninggalkan benda yang dipotongnya, gitu. Jadi kebalikannya dari subtract. Lalu ada separate untuk memisahkan bidang yang berkaitan, ada cell untuk membuat rongga pada objek 3 dimensi solid, ikan untuk merubah suatu surface menjadi objek 3 dimensi berdasarkan ketebalannya, slash untuk memotong objek 3 dimensi dengan bidang yang datar, interfere membuat irisan benda solid 3 dimensi dari dua atau lebih benda solid, extrude face untuk membuat ketebalan tambahan pada suatu permukaan solid, move face untuk menggeser permukaan solid dengan arah yang tidak lurus, offset face menambahkan permukaan solid sejauh nilai tertentu, dan delete face digunakan untuk menghilangkan suatu permukaan tertentu pada suatu solid. Dan yang terakhir ada rotate face, memutar permukaan solid, taper face untuk memiringkan dua buah permukaan solid dalam beberapa derajat, copy face mengcopy suatu permukaan solid menjadi sebuah permukaan yang terpisah dari solid yang sebelumnya, dan ada color face memberikan warna tertentu pada suatu permukaan solid.
Oke, untuk tools-tools yang lainnya mungkin udah kami jelaskan di dalam YouTube kita yang hari Senin minggu lalu sudah kami share, bisa dipelajari di dalam video itu, dan juga di modul juga terdapat tutorial dalam setiap tools-tools yang ada ini. Oke, next, kita langsung saja buat bareng-bareng. Ini tugas praktikumnya. Jadi ada waktu 1 hari untuk kalian buat tugas praktikumnya. Jadi kalian akan simak video tutorial berikut ini yang akan saya berikan langkah-langkahnya. Jadi kalian simak dan diperhatikan dan diikuti. Mungkin bagi yang di rumah bisa segera membuka AutoCAD-nya. Ini nanti akan dijadikan sebagai tugas praktikum kalian. Kalau di lab kan kita belajar bareng-bareng buat di lab. Kalau sekarang kalian buat sendiri dulu dan akan dikumpulkan pada hari Selasa 8 November 2022, yaitu besok pada saat kita melakukan praktikum via Zoom meeting. Jangan lupa nanti file DWG-nya di save dengan format sesi underscore npm underscore nama underscore tugas praktikum. Oke, langsung saja kita beralih ke bagian AutoCAD ya. Sebentar. Oke, Em, langsung saja pada AutoCAD-nya kalian buka seperti ini di New Workspace. Angka pertama sama, yaitu diganti dulu ke dalam 3 dimensi modeling. Di sini switch workspace-nya ke dalam 3D modeling di pojok kanan bawah. Oke, setelah seperti ini, kalian jangan lupa untuk setting units APS. Nah, untuk drawing unitsnya kalian setting desimal, precisionnya 0,00 aja, 2 angka di belakang koma, dan juga pindah ke dalam sentimeter. Kalau udah langsung klik OK. Selanjutnya setting OSNAP. Jangan lupa OSNAP-nya di select all semua, lalu diklik OK. Yang terakhir, aktifkan auto mode di sini, auto mode atau F8 gitu, sampai ada komen auto on. Oke, selanjutnya kita bakal langsung mulai untuk membuat objek. Ada 2 objek di sini, ada meja dan galon. Kita akan membuat 2 objek itu, dan sebelumnya saya akan memberikan suatu tips kepada kalian untuk mempermudah cara kalian membuat objek 3 dimensinya. Caranya kalian klik pada view. Oh maaf, sebelumnya kalian balik lagi ke drafting and annotation, lalu pindah ke bagian view, dan di sini ada viewport configuration. Ada banyak pilihan, kalian pilih yang vertikal to vertikal. Maka lembar kerja kalian akan eh, split jadi 2 seperti ini. Nah, fungsinya apa? Nanti akan em, aku buat yang kanan ini yang tampak 3 dimensi dengan konseptual untuk visualnya, dan yang kiri untuk 2D wireframe. Seperti itu. Mungkin bagi yang 2010 dan ke bawah tidak ada fungsi ini, nggak apa-apa, kalian ikuti aja. Sebenarnya sama aja. Kalau kita tidak menggunakan viewport configuration ini, kita harus eh, secara teratur atau banyak mengubah dari konseptual 2 dimensi gitu. Jadi lebih lama nantinya. Kalau kita buat seperti ini akan memudahkan kalian. Oke, kita klik yang kiri. Mungkin yang belum ada gridnya bisa diaktifkan grid yang di bawah ini, atau ketik F7 seperti ini. Yang kanan juga. Dan untuk yang kiri dan kanan kita ubah lagi menjadi 3D modeling. Tadi kan sempat diubah ke drafting annotation. Kita klik yang kiri dan kita klik yang kanan, ubah ke 3D modeling.
Oke, kalau udah seperti ini, klik yang bagian kanan dan ubah ke dalam bentuk konseptual serta ke SW isometrik. Nah, seperti ini. Oke, langkah pertama langsung saja kita praktekkan. Jadi untuk pindah pindah workspace ini tinggal klik ya, klik yang kanan sampai ada biru seperti ini, klik yang kiri kalau ingin buat garis-garis nanti akan muncul warna biru di framenya seperti ini. Oke, langkah pertama kita buat mejanya. Mejanya ada tiga part yaitu kaki, lalu untuk tumpuan dan juga untuk papan kayu yang atas. Yang sekarang kita mau buat kaki dulu. Oke, bisa di ini ya mungkin teman-teman bisa dibuka AutoCAD-nya, kita belajar bareng-bareng. Atau kalau mau disimak dulu videonya juga boleh, disimak sampai selesai dulu. Habis itu kalian play lagi, kalian pause-pause juga boleh. Terserah kalian. Oke, langsung aja. Untuk yang pertama kita ketik L atau kita buat line L enter, klik di sembarang tempat, kita masukkan 10, panjangnya 10 ke kanan. Buat line seperti ini. Jika sudah, kita buat line lagi L enter. Selanjutnya kita temukan bagian titik tengah dari garisnya. Di sini kita klik, lalu kita seret ke bawah sebesar 15 cm. Atau ketik 15, enter, escape, berbentuk T seperti ini. Nah, untuk jika di kanan belum ada objek ini, kita bisa cari atau zoom out. Kalau misal nggak ketemu, kita bisa klik pada top atau SW isometriknya kalian klik dulu ke top. Nah, nanti dia bakal mencari sendiri. Lalu kita ubah lagi ke dalam SW isometrik. Nah, buat kalian yang belum tahu caranya pen tanpa klik tombol tangan di kanan ini adalah dengan menekan dari mouse kalian, scroll mouse yang di tengah ini kalian tekan ke bawah, maka dia akan berubah menjadi pen gitu. Gitu. Untuk orbit kalian kan harus klik orbit ini di bagian sini baru kalian bisa putar-putar ini ya. Nah, untuk tipsnya lagi untuk orbit kalian sama tekan bagian mouse ini dan tekan pada keyboard yaitu shift pada keyboard ditekan sama tekan bagian ini. Nanti dia bakal jadi orbit. Nah, seperti itu. Kalau tekan aja dia bakal pen. Kalau tekan shift di keyboard dan scroll di mouse ini dia akan menjadi orbit. Jadi kita bisa untuk mengubah dari tampilannya seperti ini. Oke, kita paham ya dari situ bisa dieksplor lagi karena ya orang beda-beda untuk kenyamanannya. Kalau nyaman pakai ini ya pakai aja yang sebelah kanan ini terus. Oke, kita lanjut lagi ke bagian buat kakinya. Selanjutnya kalau udah berbentuk T seperti ini kita buat line lagi. Pilih titik yang bawah, kelihatan nggak? Yang bawah, klik, tarik ke sebelah kanan sebesar 2,5 atau 2,5, escape, L lagi, enter, pilih yang sebelah sini dan masukkan ke kiri, tarik ke kiri sebesar 2,5 lagi. Nah, akan berbentuk seperti ini. Selanjutnya, ketik L lagi, buat line, sambungkan titik ini dan titik bawah, titik atas sama titik bawah. Sama yang kiri juga di line, sambungan titik atas sama titik bawah. Selanjutnya, kalau sudah kita blok semua, caranya blok adalah klik di bagian kanan, seret ke bagian bawah, sampai ke blok semua. Itu, lalu kita masukkan perintah join, digunakan untuk menyambungkan semua garisnya. Join, enter. Maka semuanya akan jadi satu kesatuan. Gitu.
Selanjutnya kalian trim, enter, ketik trim, enter, dan hapus pada bagian ini. Jadi akan berbentuk U seperti ini. Nah, ini kan U-nya belum nyambung nih antara kanan sama kiri. Kalian join lagi. Ketik join, atau kalian select dulu boleh, atau ketik join dulu boleh. Join, enter, blok semua objek, atau pilih satu-satu boleh. Klik, sampai biru semua, lalu enter. Sampai dia menjadi satu kesatuan. Oke? Setelah itu, biar ini nggak tajam-tajam banget, kita fillet, fillet, enter, R, ketik R, atau klik di bawah ini, kita masukkan radius atau kelengkungannya. R, enter, kita masukkan sebesar dua setengah, sebesar satu. Enter. Kita klik bagian sini dan sini. Enter lagi. Klik bagian kiri dan bagian bawah. Kalau sudah seperti ini, kita buat circle. C, ketik C, enter. Klik di sembarang tempat dan masukkan angka, atau ini adalah radius. Radiusnya adalah 0,2. Enter. Nah, nanti bakal seperti ini untuk bagian circle-nya. Maaf, ulangi. Untuk circle jangan 0,2, kita buat lagi circle-nya adalah 0,4 aja, biar agak besar. Nah, segini. Oke, circle-nya 0,4 ya teman-teman ya. Setelah itu, kita bakal gabungkan ini ke dalam bagian ini. Oke, caranya pakai apa? Yaitu caranya caranya pakai sweep. Caranya ketik SWEEP di keyboard, lalu kalian enter, swipe enter, dan klik pada lingkaran atau yang ingin kalian jadikan sebagai bentuk dari objek tiga dimensi itu. Ini kan kita rencananya buat pipa gitu ya, pipa yang melengkung gini buat kakinya gitu. Jadi klik yang lingkaran dulu sampai biru, lalu enter. Selanjutnya klik ke dalam garis yang mau dibuat lintasannya gitu. Ini jadinya. Kita klik yang sebelah kanan dan jadinya bakal seperti ini. Oke, kaki sudah selesai. Kakinya ada 4, nanti tinggal kita copy atau kita mirror aja. Setelah itu kita buat untuk kayu atasnya, mejanya, kita buat rectangle aja. Atau enggak, buat polyline aja. Ketik BL ke kanan 100, 1 meter, ke bawah 50 meter, ke kiri 100, dan tutup ke atas sebesar 50. Nah, buat kalian yang tadi buatnya pakai line, ini kan nggak mungkin kegabung ya. Jadi kalian harus join dulu karena ini pakai PL atau polyline, jadi langsung kegabung. Bisa langsung kita fillet biar nggak tumpul. Ketik fillet, enter, R, enter, masukkan radius besar 10, enter, klik di bagian kanan dan atas, terus fillet lagi. Nah, caranya untuk mengulangi perintah, kalian nggak usah ketik fillet lagi, terus masukkan R lagi, nggak usah. Kalian cukup menekan enter. Maka perintah yang sebelumnya akan secara otomatis terulang gitu. Tinggal klik-klik, enter lagi, klik-klik, enter lagi, klik kiri, dan di bagian yang atas ini. Seperti ini. Yang kanan nggak kelihatan, bisa diklik workspace kanan, dan dipasin ke bagian persekinya ini. Oke, setelah itu kita pindah ke bagian kanan ya. Klik kanan, klik yang bagian kanan maksudnya. Terus kita bisa extrude, EXT, enter, klik di bagian objeknya ini,
objek persegi, dan enter, tarik ke atas, ketebalannya adalah 2,5 cm, 2,5. Ketebalannya 2,5 cm. Nah, oke, buat yang atasnya sudah. Terus kita buat penyangganya, jadi nanti bakal bertumpuk gitu. Caranya yang pertama, buat circle lagi dengan ukuran 5, enter, dan buat rectangle atau persegi dengan ukuran 5 kali 5, 5,5. Setelah itu, kalian move rectangle-nya. Caranya ketik move, M-O-V-E, enter. Klik pada bagian perseginya, enter. Lalu cari titik tengah, klik dan masukkan ke dalam tengah-tengah dari lingkarannya. Nah, dia bakal seperti ini. Klik sebelah kanan dulu, zoom in ke dalam objeknya, seperti ini. Nah, selanjutnya, untuk perseginya, kalian move ke atas. Ini kita pindah ke workspace kanan ya. Kalau buat kalian mungkin yang 2010 ke bawah nggak bisa dibagi dua seperti ini, sama kalian pakai yang kanan aja, jadi kiri nggak usah, tapi kalian nanti harus pindah-pindah viewport juga. Kalian pindah ke top seperti ini, dan pindah ke em, 2D dulu. Selanjutnya kalau udah kalian ke konseptual dan kembali lagi ke SB isometrik seperti ini. Jadi bakal lebih ribet tapi nggak apa-apa. Diikuti aja dulu. Oke, selanjutnya kalian klik yang bagian kotaknya ini. Terus kalian masukkan perintah move, MOVE, enter. Selanjutnya kalian klik di bagian tengah-tengah kotak dan tarik ke atas sebesar sebesar 10. Oke, aku ulangi ya. MOVE, enter. Klik pada persegi, enter. Klik pada tengah kotak dan kalian tarik ke atas. Masukin angka 10, enter. Nanti dia em, bakal naik ke atas seperti ini. Jadi di atasnya lingkaran ada perseginya. Nah, selanjutnya em, kita bakal gabungin antara persegi dan lingkarannya secara solid pakai tools yang namanya loft tadi, LOFT. Enter. Selanjutnya pilih yang lingkarannya dan pilih bagian perseginya. Dan terakhir enter. Yang ini pilih yang cross section only. Maka dia bakal jadi seperti ini. Yang kayak ini. Oke, tinggal kita rangkai. Caranya adalah ini nanti ditaruh di bawahnya, ini di atasnya, dan atasnya lagi ada papanya lagi gitu. Oke, bingung ya? Oke, kalian ikutin dulu aja. Jadi ini kan masih konseptual. Terus kalian ubah ke 2D dulu sementara. Kalian buat garis L, buat garis bantu aja ini. Klik di sini dan di bagian sini. Seperti ini. L lagi, enter. Klik bagian yang sini dan bagian yang ini. Pastikan OSNAP kalian tadi udah nyala semua ya. OSNAP-nya tadi udah di select all semua. Kalau nggak di select all nanti bakal bingung kalau buat line-line, jadi nggak akan ada node-node gitu ya seperti ini gitu. Oke, kalau udah seperti ini, kalian pindahin bagian ininya ke dalam tengah-tengah ini. Caranya ketik move, MOVE, enter. Select objeknya, enter. Lalu kalian cari tengah-tengah lingkarannya. Nah, ini center kan, center dari lingkarannya. Yang bulat oranye. Dan di dynamic inputnya ketulis center. Ini. Klik
Itu kalian pindahin ke perpotongan garisnya. Oke, kalau sudah, yang bagian ini, ini kok hilang? Oh, ini. Yang bagian kakinya ini, kalian buat menghadap ke atas. Caranya adalah, kemarin di modul 6 banyak yang bingung untuk gimana cara untuk merotasi. Sebenarnya gampang. Caranya adalah kalian melihat di bagian menu bar home, di bagian selection ada move gizmo ini. Kalian ubah menjadi rotate gizmo. Maka kalau di klik objek, dia bakal ada sumbu-sumbunya seperti ini. Sumbu tapi secara bola gitu. Kalau nggak nemu, bisa pakai cara manual. Caranya ketik T3D rotate, 3D rotate, enter. Select objeknya, enter. Habis itu kalian klik yang bagian garis berwarna merah, klik lalu arahin ke atas, tarik ke atas saja, nggak usah ditahan kliknya, tarik ke atas saja, enter. Atau bisa masukkan angka 90 derajat. Nah, maka dia akan berubah arahnya ke atas seperti ini. Oke, kalau sudah kalian kembalikan ke 2D dulu, dan kalian move ini ke bagian situ. Oke, caranya adalah ketik MOV lagi, move, klik objeknya sampai biru, enter. Specify base point-nya, kalian klik di center dari kakinya yang sebelah kanan. Lalu kalian pasin ke dalam eh, perpotongan garis tadi. Klik. Nah, ini. Kalau sudah seperti ini, kalian hapus garis bantunya. Bisa dari sini atau dari yang kiri, hapusnya biar gampang. Ini, pindah ke kanan, kalian masukin konseptual. Nah, setelah itu, bagian tabel yang ini, kalian klik, kalian ketik copy, COPY, enter. Selanjutnya, klik bagian pojok, terserah di mana aja. Di luar sini juga boleh. Terserah. Misal di luar sini, klik, tarik ke atas, masukkan angka 15. Enter. Ini. Oh, maaf. Bukan 15. Sorry, sorry. Oke, jadi klik, terus kalian ketik copy, enter, klik di luar, dan kalian masukkan sebesar 10, enter. Nanti dia bakal bertumpuk seperti ini. Oke, paham ya? Tinggal untuk kakinya kita copy. Copy bisa, mirror juga bisa. Caranya ketik mirror, enter. Kalian select objek pada bagian penyangga dan juga kaki. Dua objek di-select, diklik-klik aja, enter. Setelah itu kalian klik pada midpoint. Midpoint itu simbolnya segitiga. Midpoint dari em, baloknya ini, dari balok. Ya, dari persegi papannya ini. Klik, seret ke bagian sana, ke bagian kiri atas. Dan klik erase source object no. Karena secara otomatis dia ke copy seperti ini, tapi menggunakan mirror. Sama, kalian klik ini, klik 4, kalian klik dulu 4-4-nya, kalian mirror lagi, mirror, enter. Selanjutnya kalian cari juga midpoint yang bagian sini, kalian tarik ke arah sana. Jadi arah tarikan ini melambangkan kayak kalian cermin gitu, cerminnya di mana gitu. Kalau kita tarik ke bagian atas kanan, berarti cerminnya ada di situ, dan dia akan mencerminkan ke bagian kiri. Klik, klik di bagian sana tadi, erase source object, kita pilih no. Ini untuk mejanya, meja meja apaan ini? Meja udah jadi. Objek kedua kita bakal membuat galon. Galonnya ini sebenarnya gampang untuk buat galon. Kalian
Perhatikan dulu ya. Jadi yang pertama kalian buat L, ketik L enter, klik di sembarang tempat. Kita buat di sisi kiri dulu ya. Klik di sembarang tempat, klik tarik ke kanan, pastikan auto on ya, biar bisa tegak lurus seperti ini. Klik, lalu arahkan ke kanan, masukkan panjang 14, tarik ke atas, masukkan panjang 6,7, enter, tarik ke dalam, ke kiri maksudnya, maaf, ke kiri sebesar 1, enter, tarik ke atas lagi, sebesar 14,2, 14,2, enter, ke kanan sebesar 1 cm, enter, ke atas sebesar 4,5 atau 4,5, enter, ke dalam lagi, ke kiri maksud saya sebesar 1, enter, ke atas sebesar 8,5, enter, ke kanan sebesar 1, enter, ke atas sebesar 4,5 lagi, enter, ke dalam sebesar 1, enter, ke atas sebesar 3, 3, enter, ke kiri sebesar 3, enter, ke atas sebesar 2,8, enter, ke kiri sebesar 7,5, enter, dan ke atas yang terakhir sebesar 8, enter. ESC, klik ESC di keyboard escape. Dia bakal berubah seperti ini. Oke, kalau sudah, di bagian atas ini kalian L, buat garis lagi, L enter, klik di bagian sini, dan hubungkan ke bagian sini endpoint. Lalu untuk dua garis ini bisa kalian delete. Udah ngikutin semua? Oke, nanti bisa di pause ya videonya. Oke, kalau udah seperti ini, biar gak tajem-tajem, kita buat fillet dulu. Caranya ketik fillet, fillet biasa bukan edgy karena masih dalam bentuk em, garis-garis. Fillet, klik, ketik R, masukkan radiusnya, kelengkungannya, R enter. Masukkan kelengkungan sebesar 2,5, 2,5 cm, 2,5, enter. Klik pada bagian bawah, terus yang kanan. Oke, habis itu di fillet lagi, ketik fillet, enter, ketik R, dan untuk menumpulkan ini, tadi kan ini 1 cm, berarti kalau dibagi dua, 0,5, 0,5, enter, klik pada bagian ini dan sini. Oke, enter lagi untuk mengulangi perintah, sama kayak tadi, nggak usah masukin angka lagi, kalau radiusnya sama, enter, klik di bagian sini, bagian sini. Oke, ini juga enter lagi, klik bagian sini. Ini enter, klik di sini, klik di sini, enter lagi, dan seterusnya. Kalian em, rapikan sendiri dengan fillet, enter. Aku yakin kalian udah bisa, soalnya fillet kan tools dasar banget. Nah, seperti ini. Ini untuk bagian fillet yang 0,5-nya. Di bagian sini, di bagian sini, dan di bagian sini. Oke. Untuk yang ini filletnya beda. Kita pakai 3 cm filletnya. Jadi kita harus ngetik fillet lagi, enter, R, enter. Masukkan angka 3, 3, enter. Dan klik di bagian ini sama sini. Oh, salah. Bukan 3, maaf. Fillet, enter, R, enter, 2,5, 2,5. Kalau 3 terlalu besar. Nah, kalau sudah, kalian ketik fillet lagi, fillet, enter, masukkan R, enter. Untuk bagian sini, kalian kasih 5, 5, enter. Pilih objek ini dan objek ini. Ini, kalau ada sisa garis ini, bisa kalian klik, kalian delete. Ya bakal gabung seperti ini. Oke, untuk yang atas ini, bisa kalian fillet sebesar 5. Fillet, enter, R, enter, 5, enter.
Klik di bagian sini dan klik di bagian ini untuk sisinya galon. Nah, ini kan masih pisah-pisah nih garis-garisnya. Kalian blok, terus kalian join seperti tadi. Jadi biar jadi satu kesatuan. Join, enter. Maka dia bakal jadi satu kesatuan garis. Oke, yang kanan bisa dideketin dulu. Seperti ini. Pindah lagi ke kiri. Terus buat ketebalan galon itu kan sekitar 0,3 lah, 0,3 mili atau 0,4. Nah, caranya adalah kita pakai tools offset. Offset, enter. Lalu kita ketik T atau specific offset distance. T, ya, T. Oh, ya, T, enter. Oh, maaf. Offset, enter. Lalu langsung masukkan distance-nya, yaitu ketebalan dari galonnya 0,4, enter. Lalu kalian klik pada objeknya, klik dan tarik ke bagian dalam atau bagian kiri. Ini, tarik, klik. Nanti dia bakal berubah seperti ini, jadi ada dua garis di sini. Dua garis dengan jarak sama, yaitu 0,4. Oke, selanjutnya kalian tutup yang bagian atas dan bawah, karena ketik L, enter. Jadi kalian tutup, dan yang bawah juga ditutup. Seperti ini. Kalau udah kalian tutup, selanjutnya kalian join dulu. Kan soalnya yang tutupnya tadi kan belum gabung sama ini kan. Yang dalam juga belum gabung. Jadi kalian select semuanya dan kalian join lagi. Join, enter, maka dia akan jadi satu kesatuan utuh. Selanjutnya, kalian buat L atau garis bantu di bagian sini ke dalam. Terserah ini mau berapa panjangnya. Misal 3 gitu aja. Nah, oke, setelah itu, maaf. Setelah itu kita bakal memutar di sumbu ini, di sumbu garis bantunya ini. Caranya adalah ketik revolve, 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 enter. Lalu select object to revolve adalah garisnya tadi, garis yang galon, sisi luarnya galon, klik, enter. Selanjutnya kalian pilih specify axis-nya di bagian garis yang bawah ini, klik sampai garis yang atas ini, klik. Lalu masukin angka 36360, enter. Maka dia bakal jadi galon seperti ini, yang di bagian kanannya. Nah, oke, galonnya tinggal di rotate aja seperti tadi. Kita pindah ke bagian workspace kanan, ketik 3D rotate, enter, klik pada objeknya, enter, klik pada sumbu yang merah, klik, tarik ke atas, atau masukin angka 90 juga boleh, enter. Ini galonnya. Selanjutnya bisa kalian move galonnya ke atas dari meja. Caranya sama seperti tadi. Kita pakai view bawah aja biar enak. Jadi ketik move, enter. Klik pada galonnya, enter. Setelah itu kalian cari yang bagian bawah. Kalian move ke bagian ini. Kalau kurang tengah tinggal move lagi ke bagian ya, kalian move. Nah, aku kasih satu tips lagi. Jadi kalau kalian bisa memainkan move gizmo di sini, kalian nggak usah ketik move. Tinggal kalian klik, nanti bakal ada sumbu hijau, biru, sama merah. Kalian klik sumbu hijaunya dan tinggal kalian seret.
seperti ini. Jadi nggak perlu di move, nggak perlu ketik move maksudnya. Gitu. Ini ada garis-garis bantu bisa. Nah, oke. Jadi untuk objeknya seperti ini, tinggal kalian warnain. Misal aku klik kanan, properties sama kayak kemarin. Cara mewarnainya buat warna merah. Galonnya aku buat warna biru. Mungkin biar agak jelas. Untuk yang bagian kiri udah nggak digunakan ini ya. Tadi cuma buat garis bantuan workspace aja. Kita bisa geser ini ke bagian kiri sampai mentok. Nah, biar kelihatan untuk yang model 3D. Dan untuk bagian ini juga bisa di-select semua, diganti warnanya. Ini terserah kalian ya warnanya. Nggak ngikutin ini juga nggak apa-apa, selera kalian. Terus untuk posisi dari galonnya, yang penting di atas meja, entah di pinggir kanan, pinggir kiri itu terserah kalian. Yang penting ada objeknya sama gitu. Hmm, warna green misal. Oke, ini aja. Selanjutnya kalian bisa em, ganti dari konseptual menuju ke realistik. Nah, biar lebih terlihat untuk penampakannya. Oke, kenapa galonnya nggak tembus atau transparan? Karena kita belum masuk ke dalam materials. Nanti materials akan dijelaskan di modul 8, modul terakhir. Kita visualize buat masukin materialnya dan juga kita bakal render. Oke, untuk modul 7 sekian. Untuk tugas praktikumnya, kalian buat seperti ini. Sudah aku tutorialin kan. Kalian bisa lihat lagi, ulang-ulang lagi videonya. Bisa kalian pause, terus kalian gambar di AutoCAD. Kalau AutoCAD-nya kalian em, lemot, gitu bisa pakai HP buat lihat YouTube-nya, terus kalian praktikinya di dalam komputer, oke, di dalam laptop. Oke, sekian. Mungkin aku ngingetin aja yang belum absen, bisa segera absen di live chat di bawah ini. Jangan lupa di screenshot untuk bukti kalian kalian lihat videonya. Besok soalnya bakal diupload di Google Form untuk absensinya seperti itu. Dan untuk ini jangan lupa di save, Ctrl S bisa, Ctrl S langsung kalian save ke dalam desktop modul 7. Untuk save DWG-nya ada formatnya ya tadi ya di bagian PPT tadi ada format. Nah, ini formatnya kalian sesuaikan aja biar besok langsung bisa dikumpulin gitu. Jangan sampai salah formatnya ya. Oke, sekian dari saya. Kita ketemu lagi secara langsung via Zoom meeting besok Selasa 8 November tahun 2022 jam setengah 7 malam. Jangan lupa disiapkan topengnya dan disiapkan untuk tugas praktikumnya ini. Ada waktu 24 jam, nggak sampai ini, 23 sekian jam bisa digunain buat seperti ini. Oke, sekian mungkin dari saya perwakilan asisten laboratorium. Sampai ketemu besok. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, oh ya, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan besok pada waktu Zoom ya, gitu. Kalau ada pertanyaan, nanti kita bakal jawab pada sesi praktikum besok. Mungkin ada pertanyaan gimana caranya buat ini, buat itu. Kita bakal demoin besok secara langsung, oke? Terima kasih teman-teman. Tetap semangat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.